الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang tiang hormati dan tiang muliakan dan dinangi para penginsir, para asatidz, para tokoh agama yang tiang hormati dan tiang muliakan, tokoh pemuda, tidak lupa pula para pengurus mushola Ar-Royan yang tiang hormati pula. Jemaah bini, jemaah laki, nenek mami, tua saya, yang hormati pula. Singkatnya hadirin hadirat, shaimin shaimat, hafizakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat pertama-tama yang miring bareng-bareng sarung-sarung pengaturan puji syukur yang bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, alhamdulillahi ala nikmatis sihhati wal faraj. Alhamdulillah sampai malam niki tiang pelunggu sami masih dikisan umur panjang, masih dikisan hirup sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dikisan sehat walafiat, dikisan sempat, sehingga alhamdulillah tiang pelunggu sami masih dalam keadaan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Pekican mendaitkan sebulan sangat-sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, diberikan kekuatan yang berupa taufik serta hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini, ibadah puasa, ibadah tarawih dan ibadah yang lain-lain. Maka kita berdoa semoga semua amal ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai malam niki semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita aturkan kepada yang mulia junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang senantiasa kita baca setiap saat, setiap hari dan setiap waktu ini menjadi wasilah, menjadi jalan agar hati tiap penunggu sami senantiasa tersambung dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapapun banyak amal ibadah kita, betapapun banyak ilmu kita, betapapun tinggi derajat, pangkat dan jabatan kita, maka semuanya itu tidak sempurna kalau hati kita ini belum disambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara kita menyambung hati kita dengan Rasulullah adalah dengan sering-sering membaca sholawat
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat jemaah pilih jemaah laki yang muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini tiang peluru sami kumpul untuk sama-sama kita silaturahim. Kita dapat silaturahim antara satu dengan yang lain. Maka mudah-mudahan dengan perkumpulan tiang peluru sami dengan niat silaturahim ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah murahkan rezeki kita, dan Allah berkahi umur kita. Sehingga ia janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering-sering silaturahim. Nabi berjanji akan dimurahkan rezekinya dan akan diberkahi umurnya. Ini harus diyakin dari janji Nabi. Namun Nabi berjanji sampun tiang peluru sami jak was-was, jak ragu-ragu, jak sanksi. Lebih-lebih saya berjanji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik jarak ragu, yang terbaik sanksi. Karena Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan mengingkari janji. Lamun selain Allah Ta'ala kanjeng Nabi ya, kamu tersatu kamu tendek. Contoh misal ada calon DPR, ada calon bupati, ada calon kepala desa berjanji misalnya yang perlu sami ini, dia kamu satu kamu tendek. Ada berjanji lemak lalu kejari masa pulang di arwahnya. Atau terpelih musola dikit yang bisa duit jemaah. Ada tuh jemaah ini jemaah lagi. Lemak lalu yang cari bahasa bisa boleh angkut satu, angkut tendek, karena semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu-lagu Allah Ta'ala Nabi berjanji ya, pasti Allah akan penuhi. Nabi yang perlu memiliki gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Selama hidup niki lekan masih boleh sampai tinggal dunia, tidak ada satu kalimat pun yang keluar, tidak ada satu kalimat dusta pun yang keluar dari mulut beliau. Maka diberikan gelar Al-Amin. Nabi janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsaqo lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Saya sak milih, saya sak melek. Kelancaran rezeki, kelapangan rezeki, kemurahan rezeki, urusan kemudahan si Allah Ta'ala. Dan saya sak milih panjang umur, maksud keberkahi umur, umurnya penuh dengan kebaikan, wal yasil rahimah, maka hendaklah sering-sering menyambung silaturahim. Niki lamun temile lancar rezeki. Silah artinya nyambung, dia tetap nyambung. Rahim artinya kasih sayang, dia tetap nyambung. Sakit kasih sayangnya itu tetap nyambung begitu. Artinya ukhuwah al-islamiyah niki tetap terjaga. Persaudaraan Islam itu tetap terjaga. Innamal mu'minuna ikhwatun, karena orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Seorang pada besemeton ini saling
Ndek saling membelakangi, ndek saling putusan, ndek saling benci, ndek saling zalimi, ndek saling sakiti, ndek saling tipu batuk, ndek saling olok batuk. Nah, iya kan? Bersaudara, iya kan, tetap nyambung silaturahim. Karena Nabi berbahasa sebaliknya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dia injak tamu surga dengan sambung urusan tadi silaturahim. Maksud dia tamu surga niki selaku dengan Islam tamu surga insyaallah. Lalu dia tamu surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Sang mampir juru neraka. Dait surga niki gambaran kebahagiaan yang hakiki. La yadkhulul jannatan nek tamu surga. Hati nek mau kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun akhirat dengan keputusan silaturahim. Kebahagiaan yang hakiki ini yang sulit didapatkan. Mungkin bahagia lalu kebahagiaannya ini akan dibungkus terus dengan merasa tidak nyaman. Anak ini tenang. Ini kisah perlu terjaga. Maka Nabi mengingatkan la taqatu. Janganlah kalian saling memutuskan. Wala tabaqatu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling mendengki, saling iri hati, saling berdendam. Al-muslim akul muslim. Orang muslim itu dengan muslim yang lain itu bersaudara. La yazlimuhu wa la yahduruhu wa la yahtiruhu. Dengan kanggo tezolimi, dengan kanggo terhina, dengan kanggo tercuekin, dengan kanggo tersakiti. Bihas bimri'im minasyari, cukuplah orang itu berbuat keburukan, berbuat kejahatan, ayyah kira aqaqul muslim, kalau dia menghina, mencaci, merendahkan saudara muslimnya yang lain. Ini kisah perlu terjaga. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah menghina suatu kaum akan kaum yang lain. Karena bisa jadi orang yang dihina, orang yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok. Nah, ya kadang tanda-tanda lamun dengan tolok ampun sabar, ya tanda lebih bagus dari dengan sama ngolok. Dengan sak terhina lagu sabar, ya tanda lebih mulia dari dengan sak menghina. Lagu lamun berbalas daripada kan itu. Lamun berbalas ya daripada ya. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Dan tidaklah juga seorang perempuan menghina perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik dari perempuan yang menghina. Nah, lamun ini ya kesebutan khusus di Al-Quran. Lamun sabarun kaum umum. Kamu ini kamu malu. Nah, lagu lanjutan ayat ya khusus nih. Nah, khusus nih. Sang Nabi jaga kenal dengan ini kira Allah batul ini. Nah, jadi ini jemaah bini, ada jemaah bini. Tadi aku buka.
Serius ah. Dibuka dulu. Tuh. Jemaah bini kanggo putusan silaturahim kaca jemaah bini salah lain berarti ada sapane patuh pada ibu-ibu patuh nggih kanggo saling putus silaturahim dan kanggo saling ketekan pada nina insyaallah nggih patuh namun patuh ibu-ibu nggih patuh lagu yang patuh kecematu darah kan harus tepat berarti lalu kaca madu harus patuh nah nanti dia sekat patuh kaca madu gitu nasi ngajak sing baik semakmun saing baik semakmun bareng-bareng bersemakmun bareng-bareng bersemakmun dek kanggo girang jelap nyenger dengan dina girang senina girang jelap nyenger li semangu mau nyenger terus boleh ente berbada dia baru salah sekali semangu boleh seminggu dan jelek 2 minggu dan alamun anak dengan dina saat jelek barang menit dia ni goyak aduh lamun dia narak sebab sasar yang boleh niki sebab sargi niki misal dia tampuk patak ni terbelit belak dia narak salah apa-apa pun pelayan dia memang harus namun dia barang lamun sekedar masalah rumah tangga wah biasa jadi kamu yang langsung selum boleh niki tersebut di dalam kitab Adabul Nisa adab anak seorang istri kepada suami lamun senine nyeger mungkin sada boleh lamun dinara izin sama semamu gara-gara sepele niki selama lek balik niki dia terima ibadah selama lek balik niki dia terima ibadah kalau menarak senilainya lek alasan sepele lek masalah rumah tangga dia perlu dengan tahu alur jadi karena saya rugi dia dia boleh bisa berjok balik dengan tua saya rugi ya perlu usaha saya rugi ini kemudian apa rugi bilang jodoh udah pasti datang di jemputan deh memang harum itu masih serius cepat datang ini datang dari sini dari datang maka datang berita lekan dengan semamen nelpon dan sebagainya silahkan bakal mutulah baru malik sini di semua gak maka kumai angin bilin arak semendak waselingkuh sini napi bahasa semamen ini wasurupnya bintik wah kusir mendek wah biji nendek uli akhir yang menarik masalah ni tanggung mesa kalau kita dengar kita ni izin nabi syarat ngedeng izin kita tak menyengar ngedeng izin dengar ngedeng izin ajar ini pentingnya. Terus kita jaga silaturahim. Menjaga silaturahim ini tidak mesti kita harus tetap bertemu nih. Okay? Walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi kita tidak pernah memutuskan silaturahim. Nah ini bisa perlu dijaga nih. Oleh sebab niki siapapun kita
apapun status kita, jabatan, gelar, pangkat, berbeda-beda golongan, berbeda-beda organisasi, berbeda-beda daerah, berbeda-beda suku, berbeda-beda partai, kanggo berbeda-beda lagu dede baik karena berbeda-beda ia jadi lantaran pecah belah. Ayo sambil kanggo, kanggo berbeda-beda lagu dede ia lantaran pecah belah. Para tiang permusami searah lisantong niki memang masyarakat majemuk macam mereka nomor timur, nomor tengah, nomor utara arah dengan asli, arah dengan pendatang, arah jauh bahasa A, bahasa B, bahasa C, itu di dalam satu tempat, satu wilayah. Ini kurang-kurang harus jaga, kan kanggo beda-beda. Kita harus ingat kita adalah satu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kanggo, tapi kita harus ingat kita dipersaudarakan oleh kalimat la ilaha illallah. Nenek yang belum sami sedikit, Nabi yang belum sami, Nabi kita Muhammad Sallallahu. Kitab suci kita satu, yaitu Al-Quran. Iaran bersematon dengan dunia sampai akhirat, walaupun darah berbeda. Ini kisah perlu terjaga. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang Islam niki kota Makkah, kota Madinah niki berkotak-kotak, berkotak-kotak niki. Bersuku-suku, perbedaan status sosial, sak sugi, nanti sak sugi, sak berdiri jabatan, pada berdiri jabatan, ini berkotak-kotak kehidupan sebelum datang Islam, bersuku-suku. Arab di Madinah niki Arab suku Aus, nanti suku Khazraj. Berpuluh-puluh tahun ini bermusuhan, berpuluh-puluh tahun dia saling sapa, padahal dia pada lekat Madinah. Lalu berpuluh-puluh tahun ini sampai saling fitnah, saling adu domba, dia hidup aman, sampai perang bahkan, sampai perang. Begitu juga di kota Makkah, berkotak-kotak kehidupan. Datanglah Islam, datanglah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disatukan semuanya di dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Terpisah memang kaum muhajirin, ansor, sukune, pisah, beda-beda memang, beda-beda suku, tetapi semuanya dipersaudarakan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian itu ada dari golongan laki, ada dari golongan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Beda-beda bahasa, beda-beda daerah, beda-beda tempat, beda-beda wilayah, gitu. Li ta'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Yang kanggo beda-beda. Dari dia yang temai endah beda-beda lagi. Ndel mai endah lamun soke doang dua gitu. Anden mama doang arang-arang dia. Ndel mai sih. Atau anda nina doang darah mama, dia mai hidup di masih, darah berbeda lalu berdaya nina kaca mama, yang pun jadi mah, mai jari, jauh deh beda nina kaca mama dikit, jauh beda, lekan potongan doang beda, lekan watak doang beda, lalu bangsa bersuku dah beda.
Mai jadi kan? Jadi sahabat pada mana? Dia mai jadi. Nanti ke pihak kandung niki. Nah mai di sini doang kan? Ampun ini mai sih campur sepi, campur racun, campur macam ini. Nah pada sama dengan mai. Jadi maka Nabi mengatakan al-ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Ia bermai. Jadi berbintang anten sak perbedaan ini untuk kita saling melengkapi, untuk kita saling menyempurnakan. Lamun arak sak kurang, ia sak terlengkapi. Lamun arak sak salah, ia keluru sak. Lamun salah wah salah kehina batuk salah batuk para diri kena iya betul sih usia salah keluru sak kurang pelengkap kan yang bernama itu lebih tiang pelunggu sami makin niki berada di bulan Ramadan bulan Ramadan niki syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan ampunan. Ampun teparan Ramadan niki secara bahasa niki artinya membakar. Terutama Ramadan ini untuk membakar semua dosa-dosa. Ya tahu bersih gati diri sejak bulan Ramadan. Namun tibaratan api ini api saat paling panas, napi juga saat tamu ini lebih di sini. Maka Ramadan ini dinamakan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah. Ampunan dosa-dosa sawah liwat. Dosa-dosa sawah liwat. Kena dosa-dosa 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dosa-dosa sawah liwat. Berarti lekan tebal sampai nanti kipih tapus dosa. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya hadis lain. Saya sendiri yang malam Ramadan, ulama tafsirkan yaitu sholat tarawih. Saya sembahyang tarawih di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah di tangan dosa-dosa sawah liwat. Dari puasa tiang pelunggu sami, yang gawe di bulan Ramadan, sembahyang tarawih tiang pelunggu sami gawe ini. Nabi tujuannya untuk menghapus semua dosa. Mengqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis lain. Saya sadiri yang malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa sawali liwat. Man shoma Ramadana wa qamahu kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Hadis masih niki. Saya puasa dari diri yang malam Ramadan, dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, bersih ini. Nah, ia pun selesai Ramadan arah Idul Fitri. Nabi Idul Fitri ini kembali kepada fitrah, kembali suci bersih. Waktu selesai Ramadan menuju hari Idul Fitri. Selaku tenis suci bersih dengan dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan di Haniki bulan Ramadan. Lagu bahasa Nabi dan liman adraka Ramadana wa tamma Ramadana wa lam yughfar lahu. Lagu arat dengan sak tetu rugi, tetu bangkrut, tetu celaka. Dengan sak bedait ke bulan Ramadan, padahal Ramadan itu bulan ampunan. Bedait ke Ramadan, selesai Ramadan dia ampunan
dosa. Ya, bahasa Nabi sangat rugi, ya, sangat rugi. Nah, ia harus waspada nih. Arak dengan berdait ke Ramadan, puasa, terawih, ibadah gawe. Lalu selesai Ramadan, tak pulang dosa. Ini tak pulang dosa. Sampai yang bikin adik gila yang harus kita waspadai. Saat pertama baru niki, yaitu qatirur rahimi dengan putusan dari silatul rahim, dengan saling bermusuhan, dengan saling dendam, dengan saling bertikai, qatirur rahimi dengan saling dendam, saling putusan silaturahim. Terus dia milih saling memaafkan. Dia milih saling maafkan, tetap berpendirian teguh ini. Dia milih pada saling maafkan. Ini saking dendam, saking berkiri, saking bermusuhan. Dia milih saling maafkan. Nah, lamun dengan dididik saling maafkan, apalagi datang batur ngendeng maaf, dididik maafkan. Nah, ini saat ini dah kena puasa, dah kena terawih, dah kena ibadah di bulan Ramadan, dia mau ampunan di kan Allah Ta'ala. Kembali dikit, karena dia nyambung dikit, itu ngarepan ampunan dosa lekan desida Allah Ta'ala. Itu boleh maafkan batur. Nabi kena astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya. Batur datang ke situ ini maafkan. Ini maafkan. Allah Ta'ala berbeda kepada dosa, asal temeli taubat, asal temeli ngedek maaf, en belik gunung, en belik seluas lautan. Namun tertentu ngedek maaf, ngedek ampun Allah Ta'ala, pasti Allah akan ampun. Mau batu larat salah seketik, mau datang ngedek maaf, dia kemaafan, berbeda harapan ampunan, kan? Allah Ta'ala. Angka dengan sak dendam tak akan kena, ya tetap sama. Dengan sak kedua sifat dendam tak akan kena, dia tetap salah. Misal kena posisi lah, lalu dendam datang batur ngendeng maaf, dia salah kan? Ndek maaf pak, nah ya kena dendam ni dah akan kena salah. Datang batur ngendeng maaf, akui kesalahannya, mundek maafkan. Ayah seorang dendam dah akan kena yang tetap salah. Terutama penyakit dendam niki. Nanti berbahasa al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Seorang sifat hasad niki, ia hapus selaku kebaikan marah api seperti api memakan kayu. Dia ampun Nabi arah berusaha berusaha untuk sedikit demi sedikit belajar. Maksudnya ini saking jeleknya sifat dendam, sifat hasad. Niki qatirur rahim, dengan memang saling bermusuhan. Asa kedua, akul liwalidaini, dengan satu hak dengan toa.
termasuk dengan zakat gawe ibadah di bulan puasa, tarawih rajin, lagu durhaka dengan tuanya. Nah iya saja jadi mau ampunan Allah Ta'ala. Nabi sebab ya karena dengan tua niki surga anak, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi bagi seorang anak mau berbentang terbuka pintu surga, lamun pintu le julu doang di sarubu buka niki. Lamun terdurhaka dengan doa itu tutupang diri ke surga. Sekaligus kita buka diri pintu neraka. Sampai Nabi berbahasa ridho fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ya tergantung ridho orang tua dan murkanya tergantung murka orang tua. Nah, berminta harapan ampunan lekan dari Allah Ta'ala sementara Allah dalam keadaan murka. Nah, itu berarti ya. Dengan sadur hati dengan tua. Yang ketiga mangkana sahiran, dengan sahiran gawe sihir sahiran pergi batur. Apalagi sihir niki dibawa tingkatan syirik, masuk dalam dosa besar. Ya kembali saya sihir niki bagian dari syirik dengan sak kedua nenek, dengan sak gawe sihirnya dengan sak kedua nenek. Karena dalam aturan sihir niki ndek nenek ngaken sihir, ndek nenek mempan sihir namun ndek takut jadi Tuhan. Harus takut dari Tuhan baru mempan sihir. Sihir. Aneh. Si kaku sihir dari Tuhan. Mana begikan inak lu anti siapa dia? Si kaku dari Tuhan lagu gawean inak nu anti siapa dong? Si kaku dari Tuhan lagu anti insa inak nu kepak. Nah, baru mempan uang sak kaku dari Tuhan. Nah, itu lebih saran sihir ini. Mau berbeda tentang pulang dosa. Dah kanjak puas, dah kanjak ibadah, dah kena ibadah lagu masih gawe praktek sihir. Dia bau salah batur sedikit bagi batur, baktian batur, ne? Jadi baik, coba sambil pelajari musik sihir niki, okay? Dia bau salah batur, pergi batur santet, batur baktian batur isi. Munsak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, bertahun-tahun batur sakit isi. Bertahun-tahun batur baktian, bertahun-tahun batur kepak isi. Ini puas. Ini kisaran berasaran ilmu sihir ini. Dia memang selalu ada. Dia kan zaman Nabi salahnya jarak doang sedikit. Nah, dia tak perlu hindari kejagaan. Nah, maka tiang perlu sami niki di bulan Ramadan ini mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbaik wasak puasa, wasak gawe ibadah niki, duit gawe ibadah lagu sia-sia. Percuma terbaik puasa keutamaan menit, tarawih keutamaan menit, baca Quran lagu sakne dia terperhatian. Dari sia-sia. Nah niki sak perlu terjaga niki hablum minan nas hubungan terkacu pada manusia.
karena tidak terbagus hubungan dengan Allah Ta'ala lalu kaca manusia ni bagus dia lantaran dia lantaran terhalang hubungan kita dengan Allah. Amarat baru ni berharga dengan tua putus silaturahim gawe sihir termasuk makan riba niki berat gitu. Wala ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba. Nah, malam ini yang perlu kami memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nabi maksud terperingati nuzul Quran antik sajarian Al-Quran dari pedoman hidup. Antik saamalan isin Al-Quran. Kadang wajah ngaji, tahu terbaca Quran. Gitu. Ilmu yang dapat mungkin sering tergaji, sering terdengar gitu. Bisa berarti amalan kayak amalan. Ayo sebenarnya inti nih terperingati nuzul Quran ini anti sak jarian Al-Quran ini sebagai imam, sebagai pedoman hidup. Karena anda kan sekedar ilmu lagu bau tegawe. Dua ilmu barang di bau tegawe. Okay. Al-Quran berbahasa la ta'kulur riba, jangan kau makan riba ad'afa mudha'afah berlipat-lipat. Lagu ya barang pegawai. Berarti ini kejadian Al-Quran dari imam terutama orang-orang yang memang melakukan muamalah muamalah niki dalam istilah jual beli, okay? Nah, nenek baik barang ibadah tua kena si tegawai niki puasa rajin sembahyang rajin lagu muamalah sede niki cara terjual beli sak duit entah salah niki ya duit saran macam riba. Nah, kadang-kadang perlu terpelajari lebih-lebih memang dengan sak terjun di masalah jual beli. Nah, barang barang doang kena cara terjual beli. Nah, lalu barang terselip di sana ada praktek riba. Contoh misalnya gini, ada contoh nih. Okay. Misalnya terbeli minyak, okay. Terbeli minyak niki 20 liter bisa, okay. Nah, minyak bensin atau minyak gas, minyak goreng gitu. Beli ke 10 liter, pira seliter aja 10.000. Pas membeli pas literan niki, seliter semenit pas niki. Ah itu nendak mau terjual terus dengan niki. Pas terjual niki seliter aja 12.000. Kanggo deh. Kanggo terjual 12.000. Kanggo sebenarnya tante jual beli ada sama bagi beli itu 10.000 si jual 12.000 kanggo niki. Nah lagu papat isi ojo botol seliter si terkurangi pas terbeli ya pas seliter pas terjual niki berkurang botol lah niki ojo 2-3 senti lah kurang niki kurang jadi si terkurangi di taraf ini padahal wah mau bati. Ayo sekarang apa mudah apa kuah mau bati malik tipu batur mau bati malik. Kamu kalian yang 20 liter 2 botol situ pihakmu sampir gelas jari ini. Mau bilang jenuh untuk berjual menuntat. Mau bertahun-tahun menuntat berjual. Mau tidak kering jari begini. Ia tak boleh dalam awak. Ia tak boleh dalam awak biji jari di awak sendiri. Berat begini. Lalu kadang-kadang ya searah kepita baki kadang-kadang beliin terjeruk. Misal beliin terjeruk. Beli jeruk, papa terbeli kelin jeruk manis, jeruk pedes. Beli misal 10 kilo,
5 kilo kita beli jeruk manis deh, kaca jeruk sak pedis 5 kilo. Sekilo aja misal 50.000 misal gitu. 50.000 kita beli sekilo sak jeruk manis. Sak jeruk pedis kita beli hari 40.000. Mau pas dagang isi campur. Mau pas dagang si campur ini. Terus kita berjual barang 55.000 sekilo. Nah, mau kanggo deh jual 55.000. Ya kanggo mabati sih. Nah, lagu sak tahun deh kanggo si campur ini kan. Kadang-kadang pas nyoba batu sama manis. Nah, barang wah sak ketimbang-timbang datang balik lah keluar sak pedis. Keluar sak pedis. Kita jual gitu. Padahal waktu tembeli ya si pisang bisa manis bisa pedis. Papa kejual ya si campur. Padahal kan beda aja waktu tembeli ini kisah manis dan kisah pedis. Lalu pas jual ya si campur pada hasil. Nah ini kisah gitu. Arah barang ribu jadi. Mu iya jual. Ada bermuamalah. Okay. Jual emas tukar tambah 2 gram emas sawah lain keriun misalnya gitu 2 gram berat. Nah sekian tahun musi tertukar hebat misal 3 gram emas teniki wah lain lalu mu si tertukar hebat le tukar emas si tertukar hebat si 2 gram sak baru gitu. Nah itu tukar si 3 gram sak wah lain si tukar si 2 gram sabang baru mu si tukar tambah memang si terombok kepeng arah jaya baru gitu. Padahal dikiri arah memang tukar tambah denara memang sak kerugian wajar gitu wajar arah nilai 3 gram terus tukar si 2 gram bisa 2 gram setengah sabaru mau si terombok bayang segede harap kewajaran gitu tadi tertukar sabaru dan salemi atau ndek tukar tambah sekedar tukar doang wajar gitu atau tengerombok bisa si kepeng wajar mungkin darat satu dia lagu jual beli sambil sambil kamu karena ada unsur riba. Sekarang kejual barang satu jenisnya ini terus arah lebih ini sambil kamu emas kan cemas lagu ini 2 gram ini 2 gram setengah iya sambil kamu ya sambil kamu. Nah terus berbeda. Nah yang bercari niki misal niki terbeli wah terjual wah emas tadi sawah lain niki 3 gram niki si anjing kepeng gitu. Wah sama kepeng baru terbeli sabaru. Nah niki ada jual beli lain. Lalu lamun emas kecemas tertukar mu beda terus arah 3 gram arah 2 gram setengah iya sampai kanggo. Nah yang pembahasan Allah Ta'ala ahallallahul bai'a wa harramar riba. Sak halalan jual beli sak haraman mikiri riba. Ini kisah Nabi kadang-kadang dalam muamalah kita ini perlu kita perhatikan gitu. Apalagi itu santong niki memang kebanyakan kita jadi pengusaha, pembisnis gitu. Perlu terpelajari masalah riba niki macam-macam. Nanti saya terjaga harta benda kita niki. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki ya yang Nabi sampaikan pada acara Nuzulul Quran niki, baik itu kaitannya dengan ibadah puasa, baik itu kaitannya dengan masalah Nuzulul Quran, baik itu kaitannya dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Nikilah kesempatan kita dendek tadi selesai Ramadan ande nara salah teles
pada batur nane lah kesempatan ngedeng mah nane kesempatan ngedeng halal ande nara antar kezolim nane lah kesempatan memperbaiki hubungan ande saat selesai Ramadan betul-betul kita mendapatkan Idul Fitri. Ande nanti lewat saling maaf mau lebaran nane tahu perbaiki hubungan gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu